Halo semuanya, oke hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang ironis banget, yaitu soal healing. Tahu kan, aktivitas yang harusnya jadi obat stres, tapi kok seringnya malah jadi sumber pusing yang baru. Nah, kita bakal cari tahu bareng-bareng kenapa sih bisa begini dan gimana caranya supaya kita nggak kejebak. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerencanain liburan yang kayaknya sempurna banget, atau staycation yang super instagramable, tapi pas udahannya malah ngerasa lebih capek dan cemas? Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini emang paradoks yang aneh tapi nyata banget di zaman sekarang. Nah, kutipan ini nih ngena banget kan? Ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Kamu udah kerja keras, udah nabung mati-matian, berharap bisa dapat ketenangan, yang terjadi malah kebalikannya. Stres karena mikirin duit yang habis dan ekspektasi yang nggak kesampaian, malah bikin beban pikiran setelah healing jadi terasa 2 kali lipat lebih berat. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Kok bisa healing jadi begini? Nah, di bagian ini kita akan lihat gimana konsep healing itu sendiri udah berubah total, terutama gara-gara pengaruh media sosial dan budaya serba beli sekarang ini. Ini dia nih kata kuncinya, komodifikasi healing. Dulu yang namanya healing itu soal pemulihan psikologis, proses di dalam diri kita buat nyembuhin luka batin. Tapi sekarang, maknanya udah geser jauh. Healing jadi identik sama kegiatan yang bisa dibeli, liburan ke tempat mewah, belanja barang-barang mahal. Jadi ini bukan lagi soal proses pemulihan, tapi soal produk yang bisa dipamerin. Dan inilah dampak yang paling bahaya. Tiba-tiba muncul standar baru yang nggak masuk akal. Seolah-olah ketenangan batin itu cuma bisa didapat kalau kita punya uang. Pesan terselubungnya gini, kalau kamu nggak mampu beli paket healing yang mahal, ya kamu nggak berhak buat merasa tenang. Wah, ini jebakan yang kuat banget. Terus gimana caranya kita sadar kalau kita udah masuk ke dalam perangkap ini? Yuk kita cek beberapa tanda-tanda peringatan yang jelas banget biar kamu bisa coba diagnosis diri sendiri. Coba deh, renungin sebentar. Pas kamu lagi ngerencanain atau ngejalanin aktivitas healing, rasanya itu kayak satu lagi tugas di to-do list kamu nggak? Ada tekanan nggak sih buat bikin semuanya kelihatan sempurna? Kalau iya, wah itu pertanda besar tuh. Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Tanda pertama, stres finansial. Kamu pulang liburan, bukannya seger, malah cemas setiap kali ngecek saldo rekening. Kedua, istirahat performatif. Jadi, kamu lebih sibuk nyari angle foto yang estetik buat di-upload daripada bener-bener nikmatin suasananya. Ketiga, post-holiday blues. Stres kerjaan atau masalah lain langsung balik lagi dan rasanya kok makin berat. Dan yang terakhir, eskapisme. Kamu sadar kalau semua ini cuma cara buat lari dari masalah, bukan buat menyelesaikannya. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling fundamental. Kita harus bisa bedain mana yang cuma pelarian sesaat dan mana yang benar-benar pemulihan sejati. Keduanya mungkin kelihatannya sama-sama enak di awal, tapi dampaknya ke kita beda banget. Di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Coba kita lihat ya, dari tujuannya. Fake healing itu cuma buat nyari pengalihan dari rasa sakit, sementara pemulihan sejati itu justru berani menghadapi dan memahami rasa sakit itu. Biayanya juga kontras, yang satu mahal dan fokus ke hal-hal luar, sementara yang satunya lagi seringnya gratis karena semua prosesnya terjadi di dalam diri kita. Nah, dampaknya ini yang paling penting. Pelarian itu ngasih kita dopamin, senangnya cuma sebentar. Tapi pemulihan sejati itu ngebangun serotonin, rasa tenang yang awet. Jadi intinya simpel, fokusnya buat pamer ke orang atau buat ngerasain kedamaian di dalam diri. Oke. Kita udah identifikasi masalahnya, udah tahu bedanya. Sekarang yuk kita bahas solusinya. Gimana caranya kita keluar dari jebakan ini dan nemuin jalan ke ketenangan batin yang sesungguhnya? Inilah kuncinya, filosofi utamanya. Low cost, high value healing. Maksudnya apa? Pemulihan yang nilainya enggak diukur dari berapa banyak uang yang kita keluarin, tapi dari seberapa besar manfaatnya buat batin kita. Ini soal kembali ke hal-hal yang mendasar untuk kesehatan mental kita. Pernah mikir nggak, kenapa sih rasa senang dari liburan mewah itu cepet banget hilangnya? Jawabannya ada di konsep psikologi ini, adaptasi hedonis. Intinya, otak kita itu super cepet beradaptasi. Rasa euforia dari barang baru atau liburan mahal itu bakal cepet pudar. Dan kita bakal balik lagi ke level kebahagiaan kita yang biasa. Makanya, ngejar bahagia lewat konsumsi itu kayak lari di atas treadmill, nggak akan ada habisnya. Jadi, apa dong yang bisa kita lakukan secara nyata?
Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas 3 langkah praktis yang bisa kamu coba mulai hari ini juga untuk memulai proses pemulihan diri yang sejati. Ada 3 pilar utama nih yang jadi fondasinya. Pertama, meregulasi sistem saraf kita. Kedua, melakukan diet informasi. Dan yang ketiga, mempraktekkan radical acceptance atau penerimaan radikal. Yuk kita bahas satu-satu. Langkah pertama adalah ngertiin tubuh kita. Seringkali tanpa sadar kita hidup dalam mode lawan atau lari, atau fight or flight, di mana tubuh kita selalu tegang dan siaga. Nah, pemulihan sejati itu terjadi saat kita bisa pindah ke mode istirahat dan cerna atau rest and digest. Ini adalah kondisi tenang di mana tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri. Caranya bisa lewat hal sesimpel menarik napas dalam-dalam atau jalan santai tanpa tujuan. Selanjutnya, diet informasi. Kadang yang kita butuhkan itu bukan liburan ke luar negeri, tapi liburan dari handphone kita. Coba deh istirahat sebentar dari berita-berita negatif, ciptakan momen hening tanpa media sosial. Berhenti membanding-bandingkan hidup kita sama postingan orang lain. Dan coba deh nikmati jalan kaki tanpa diganggu notifikasi. Ini adalah bentuk healing yang luar biasa kuat di zaman sekarang. Dan ini dia langkah yang mungkin paling berat tapi juga paling bisa mengubah hidup. Penerimaan radikal. Ini adalah latihan untuk mengakui dan menerima kenyataan bahwa hidup itu nggak selamanya indah. Dan ya nggak apa-apa. Ini tentang belajar untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan tanpa harus buru-buru lari atau nyari pengalihan. Kalau kita sudah bisa begini, kebutuhan untuk healing yang mahal dan pamer-pamer itu bakal berkurang dengan sendirinya. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya kembali lagi ke yang paling dasar. Kalau bukan di villa yang mewah atau di tiket pesawat yang mahal, terus di mana dong letak ketenangan sejati itu? Jawabannya mungkin jauh lebih dekat dan lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Dan kutipan penutup ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Pemulihan sejati itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ketenangan itu ditemukan dalam kemampuan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar hadir di sini saat ini dengan segala apa adanya. Terima kasih sudah menyimak.